minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita tahu bahwa Indonesia dan seluruh dunia mengalami suatu wabah pandemik global berupa virus corona. Dalam terminologi atau dalam pemahaman seorang mukmin ya, yang beriman pada Allah, maka kita harus pahami ada hal-hal tertentu yang kita bisa sikapi dengan iman. Contoh yang pertama, kita harus tahu secara akidah bahwa segala sesuatu atau takdir itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ketetapan dan urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghendaki virus ini, corona ini menimpa kepada siapapun dan tidak menimpa kepada siapapun, itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Surat At-Taubah ayat 51. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, Allah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kita harus pahami teman-teman sekalian bahwa Nabi SAW juga memberikan petunjuk kepada kita semua, yaitu Nabi mengajarkan untuk menjauh sejauh-jauhnya dari penderitaan terjangkit. Kata Nabi SAW sebuah hadis, larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Mungkin ini tidak berlaku khususnya bagi tenaga-tenaga medis yang berada di garda depan. Semoga Allah lindungi mereka semua sesuai dengan kompetisinya dan atas izin dari pemerintah. Seperti halnya Nabi SAW pernah mengutus utusan kepada orang yang terkena kusta dan menyampaikan kabar bayat dari Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah lindungi semua teman-teman yang menolong saudara-saudara kita yang lain yang saat ini terkena virus dan wabah ini. Yang ketiga, bila wabah itu telah menyebar, maka bersabarlah di tempat, jangan keluar. Dan yang dari luar jangan masuk ke dalam, yang mungkin inilah dikenal sebagai lockdown zaman sekarang. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian masukinya. Apabila penyakit tersebut melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Itu pesan dan perintah Nabi SAW. Yang keempat, kita perlu juga ikhtiar, ya, tidak hanya bersabar, tapi kita ikhtiar juga dengan tibun nabawi, dengan pengobatan Islam, yaitu dengan habatus sauda, kurma ajwa, madu serta berkam yang memiliki dalil khusus dalam menyembuhkan penyakit. Nabi SAW sebutkan dalam hayat, sesungguhnya pada habatus sauda terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Termasuk juga kita bisa gunakan saat ini air Zam-Zam. Zam-Zam dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, Zam-Zam liman syuri bala, bahwa Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka kita minta pada Allah, kita berniat dalam hati untuk Zam-Zam tadi mencegah dari berbagai macam virus, bakteri atau benda-benda atau mikroba yang berbahaya yang masuk ke badan kita. Berkaitan dengan kurma ajwa, Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena racun dan sihir pada pagi hari tersebut. Berkaitan dengan madu, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 69, Nabi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkannya. Dan dalam sebuah hadis lagi Nabi katakan, dari Abi Raja dari Samurah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya pengobatan yang terbaik yang kalian lakukan adalah dengan cara berbekam. Itu salah satu caranya. Dan kemudian kita memperbanyak doa dan zikir pada Allah SWT dengan sebuah doa yang mungkin sekarang lagi masyhur sekali doa tersebut, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam was sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan penyakit-penyakit yang buruk atau jelek lainnya. Kemudian juga di zikir pagi petang kita membaca Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku, dan tidak ada yang sesembahan yang hak selain Engkau Subhanahu wa taala. Itu salah satu caranya. Dan mudah-mudahan informasi seperti ini membuat kita makin dekat pada Allah, bahwa sesungguhnya yang terjadi saat ini juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah pada Allah, mari kita tingkatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah, memperbanyak lagi sedekah, memperbanyak lagi berbuat baik, memperbanyak juga zikir dan seterusnya. Banyak sekali amal ibadah yang kita bisa lakukan setiap hari. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan atau amal ibadah tadi Allah jauhkan negeri kita ini dari wabah ini, dan semoga Allah memberikan pesan atau hikmah yang besar dari keadaan wabah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.